warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Agroteknologi semester 3, dengan kelompok saya sendiri bernama Nur Hasbila Juardi dan teman saya Utomo Prasetyo. Di sini kami ingin memperjelaskan bagaimana pembudidayaan kelapa sawit dari pembibitan sampai dengan panen. Untuk itu, jadi hal pertama yang dilakukan sebelum masuk ke dalam masa pembibitan ialah pembukaan lahan. Pembukaan lahan ini atau land clearing adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam pada areal atau lahan yang sebelumnya ditumbuhi, baik itu pepohonan, gulma, ataupun yang lain-lainnya. Pembukaan lahan ini juga bertujuan untuk membantu kelapa sawit agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain pembukaan lahan, persiapan awal untuk pembibitan kelapa sawit itu juga meliputi penentuan lokasi pembibitan kelapa sawit. Lokasi pembibitan kelapa sawit ini harus memenuhi syarat ideal. Salah satunya, lokasi pembibitan harus berada di tengah-tengah kebun dengan akses transportasi yang baik. Kemudian memiliki sumber air yang memadai untuk penyiraman bibit kelapa sawit. Aman dari segala gangguan, baik itu hama maupun penyakit. Dan yang terakhir, mudah dalam pengawasan kelapa sawit tersebut. Selain itu, pemilihan kecambah yang baik atau bibit yang baik akan mencegah dan mengurangi biaya pemeliharaan sekaligus menunjang produksi yang maksimal pada pembibitan kelapa sawit ini. baik teman-teman. Jadi di sini kita masuk kepada tahap pembibitan. Di sini tahap pembibitan yang ada di sini ialah tahap pembibitan dengan menggunakan double stack, yaitu pembibitan dengan 2 tahap. Untuk itu yang pertama, ini adalah contoh pembibitan awal, yaitu pre-nursery. Dapat dilihat pada video tersebut, pembibitan yang dilakukan adalah pembibitan 2 tahap, yaitu sistem pembibitan yang menggunakan pembibitan awal atau pre-nursery dan pembibitan utama atau main nursery. Tahap pembibitan yang pertama ialah pembibitan awal atau pre-nursery. Pada tahap pertama ini, sistem pembibitan adalah menanam kecambah kelapa sawit pada baby polybag atau polybag kecil. Keunggulan pembibitan awal ini adalah lebih mudah dikontrol karena fokus pada areal yang terpusat atau kecil. Pada tahap ini, risiko kegagalan dan kematian bibit sangat besar, yang bisa disebabkan oleh kesalahan teknis ataupun serangan hama penyakit tertentu. Seleksi bibit pada pre-nursery dilakukan saat bibit berumur 1 bulan sampai menjelang pindah ke pembibitan utama. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini untuk berikutnya kita masuk ke pembibitan utama, yaitu pembibitan atau nama lainnya yaitu main nursery. Berikut ini ya. Pembibitan utama atau main nursery sama halnya dengan pembibitan awal atau pre-nursery. Langkah yang harus dilakukan dalam pembibitan utama ini meliputi persiapan media. Karena memiliki areal yang lebih luas, maka jumlah media tanam yang harus disediakan juga harus banyak. Media utama atau media tanam pembibitan utama yang baik adalah campuran tanah lapisan atas, pasir, dan GDM dengan perbandingan 2:1:1. Setelah persiapan media tanam, masuk ke dalam transplanting bibit. Di transplanting bibit ini, kita membuat lubang tanam dengan bor tanam di tengah polybag besar. Kemudian, kita menanam bibit hasil dari pembibitan awal yang pertumbuhannya bagus. Lakukan transplanting pada pagi atau sore hari agar bibit terhindar dari layu akibat terik matahari. Selanjutnya yaitu pemeliharaan bibit. Pemeliharaan bibit meliputi penyiraman, pemupukan, pencegahan hama penyakit.
Pemeliharaan dilakukan secara konvensional atau menggunakan sistem tub atau sprinkle atau drip sesuai kemampuan dan tenaga yang tersedia. Pemupukan dilakukan dengan interval 2 minggu sekaligus dapat mencegah serangan hama penyakit di pembibitan utama. Bibit dipelihara sampai umur 9 atau 12 bulan tergantung dari kesiapan lahannya. Setelah dari pemeliharaan bibit, selanjutnya yaitu seleksi bibit. Seleksi bibit dilakukan 2 bulan sekali. Seleksi bibit ini meliputi sortir bibit yang tumbuhnya abnormal. Jika bibit yang tumbuhnya abnormal atau afkir, biasanya langsung dimusnahkan. Dengan adanya seleksi bibit ini, didapatkan bibit-bibit yang baik atau bibit-bibit yang unggul. Nah, sekarang kita masuk ke tahap TBM, yaitu tanaman belum menghasilkan. Berikut ini ialah tanaman. Tanaman belum menghasilkan atau TBM. Tanaman belum menghasilkan atau TBM adalah masa sebelum panen atau dari saat masa tanam sampai panen pertama berlangsung, yaitu biasanya 30-36 bulan. Pemeliharaan pada masa TBM ini banyak memerlukan tenaga kerja dan biaya. Pemeliharaan ini merupakan penyempurnaan dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya seperti persiapan dan pembukaan lahan serta persiapan menghadapi masa produksi tanam. Kegiatan pada masa TBM ini meliputi konsolidasi pemeliharaan jalan, benteng, teras, parit, dan lain-lain, penyisihan tanaman, pemberantasan alang-alang, pemeliharaan piringan pohon, pemeliharaan penutup tanah, pemupukan, sanitasi, polinasi, atau pemberantasan hama dan penyakit. Oke, baiklah. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap TM, yaitu tanaman menghasilkan. Berikut ini adalah contoh tanaman. Selanjutnya yaitu TM atau tanaman menghasilkan. Tanaman menghasilkan atau yang biasa disebut TM itu adalah tanaman yang sudah dapat dipanen atau dapat diambil hasilnya secara rutin. Tanaman ini umumnya berumur di atas 3 tahun sampai 25 tahun. Tanaman kelapa sawit pada masa tanaman menghasilkan atau TM dapat berproduksi dengan optimal jika dipelihara dengan baik. Pemeliharaan pada tanaman menghasilkan atau TM meliputi pengendalian gulma, pemeliharaan jalan, pengawetan tanah, teras kontur, tapak kuda benteng, rorak, pengambilan contoh daun, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta penunasan pelepah. Selanjutnya kita masuk ke tahap pemanenan. Panen ini ialah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah yang matang, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik kelapa sawit atau PKS. Panen merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam pengolahan tanaman kelapa sawit menghasilkan. Selain pembibitan, pemeliharaan tanaman, panen juga merupakan faktor penting dalam pencapaian produktivitas pada tanaman kelapa sawit. Kriteria panen pada tanaman kelapa sawit untuk tahun pertama sampai tahun ketiga paling sedikit yaitu 5 brondolan per janjang dengan interval kurang dari 10 hari. Untuk tanaman yang lebih tua, standar kematangan maksimum adalah 3-5 brondolan per janjang sebelum panen dengan interval kurang dari 10 hari. Ciri-ciri tandan yang matang ialah warna buah sudah orange atau kemerahan, sudah ada buah yang lepas atau membrondol. Berikut ini merupakan proses pemanenan pada tanaman kelapa sawit.